Ya oke guys, kembali lagi bersama gue di konten cerita bareng owner. Dan kali ini udah bersama Mas Sansan. Kita akan mereview Vespa-nya nih. Nah ini kita mau ngobrolin soal konsep modif apa nih yang ada di Vespa yang ini. Dan kira-kira apa aja sih yang udah diganti. Nah kita langsung ngobrol aja nih sama ownernya langsung. Mas, ini awal mulanya suka sama Vespa nih gimana nih? Kalau awal mulanya sih dari tahun 2020 kayaknya Vespa rame gitu loh. Tapi kan masih jarang yang modif. Oh iya. Jadi kayak Jadi tertarik buat modif Vespa gitu. Oh oke. Awalnya emang sebelumnya udah suka modif apa pas baru ngambil ini nih Mas suka modif? Awalnya udah suka modif dari tahun 2009. Oh dari tahun 2009. Oh oke. Kalau sebelum pakai Vespa ini dulu motornya apa nih Mas kalau boleh tahu? Awal mula Mio, habis itu buat Mega Pro, habis itu buat Honda Win juga. Oh iya. Wah, Kebanyakan Jepangan. Honda Win harganya naik tuh sekarang. Lumayan. Lumayan. Oh, tapi kalau untuk sukaan modif tuh sebenarnya lebih suka modif apa mungkin ya kayak Honda Win itu kan modif apa restorasi gitu? Kalau Honda Win dulu juga modif juga. Oh modif juga. Oh. Buat main kontes. Oh oke. Berarti emang dari dulu kayak udah biasa untuk turun kontes gitu. Iya. Ya? Oh oke. Nah akhirnya kan Vespa nih ada tipe-tipenya lagi nih. Nah kenapa pilih Vespa ini nih? Kalau masalah pilih ini karena lihat bodinya juga bagus. Kebanyakan juga pada modif di sprint juga. Ya? Oh, oke. Jadi awalnya sebenarnya ada pertimbangan lainnya nggak nih model lain kayak Primavera atau sprint nih atau langsung sprint aja gitu? Dari awal langsung pengen sprint. Langsung sprint. Oh, oke. Nah kemarin kan sempet pas kita ngobrol nih sebenarnya ada Vespa satu lagi. Nah itu apa itu? Itu juga sprint. Itu juga sprint? Iya. Sama tahunnya? Enggak, kalau itu sprint yang iket pertama. Oh, oke. Kalau yang ini? Yang 2020. Ini yang 2020. Oh, oke. Tapi emang konsepnya beda tuh ya? Kalau yang satu nih lari ke good looking cuma full chrome bawaan. Oh. Kalau yang ini? Kalau ini konsepnya tetap sebenarnya tetap arah good looking, cuma tak kasih pemanis kayak karbon. Oh, ini kan mungkin bagi beberapa orang sebenarnya agak bingung karena Vespa bisa dibilang yang good looking pun kadang kayak racing look juga kan. Iya. Nah, sebenarnya kalau menurut Mas apa sih pembedanya nih? Kalau masalah pembedanya juga agak rumit, masalahnya kan good looking sama racing look itu cuma gimana ya? Kalau di racing look itu kebanyakan main kayak ditrondol lah, apa dibuat looknya juga bagus, tapi kebanyakan lari ke warna-warna hitam gitu. Oh iya. Ya balik ke kombinasi warnanya gitu ya. Oh oke. Nah kenapa tertariknya untuk akhirnya ngambil konsep yang good looking aja nih Mas? Karena pengen dilihatnya enak aja. Iya sih lebih lihat. Oh, ini berarti proses modifnya langsung apa bertahap juga nih? Awalnya sih bertahap. Dari bulan 8 tahun 2020 itu aku ambil Vespa ini, tak buat bertahap. Bulan Desember tak buat ISF. Cuma belum maksimal. Itu berarti yang acara di Lipo itu ya? Iya. Oh. Nah kalau untuk pertama nih Mas, dulu apa sih yang diganti? Kalau dulu pertama main karbon, terus kaki-kaki juga, cuma kemarin sebelum pakai velg ini pakai Luigi. Oh iya. Akhirnya terakhir pilihannya pakai MK ini. Ini kayaknya sebenarnya hitungannya masih agak jarang ya kebanyakan yang pakai. Apa udah banyak juga Mas yang pakai velg ini? Udah banyak yang Udah pakai banyak juga. Ya? Kenapa akhirnya ganti tuh Mas dari Luigi yang sekarang ini? Pengen naik kelas aja kan, barangnya juga lebih bagusan. Ya.
Tapi kalau untuk kayak lebarnya gitu ada bedanya nggak sih? Enggak, sama aja. Sama aja ya? Oh. Oh, oke. Cuma di bahan. Lebih ringan ini. Ah. Oh iya. Nah ini kalau untuk part karbon emang dari awal emang ini aja nih mas yang diganti. Iya. Ini apa aja mas part karbon yang nempel di motor ini? Di spakbor, terus dasi, kepala, sama laci, tutup aki, sama cover intake. Oh. Banyak kayak CVT juga ada. Terus di cover kipas tuh juga. Cover kipas juga. Itu aslinya emang kan emang banyak nih yang model kayak luarnya bisa ini ya muter gitu. Iya. Nah itu aslinya emang udah karbon apa di karbon sendiri? Ini kalau karbon kita buat karbon sendiri. Oh buat sendiri. Oh. Nggak barang jadi langsung nempel. Itu buatnya di mana tuh? Di bengkel mana? Di Ngekarbon Jogja. Oh iya, ya kalau Ngekarbon udah pada tahu lah. Berarti itu kita mas naruh barang terus bikin cetakan akhirnya baru jadi ya. Oh iya. Kalau untuk part karbonnya sendiri, kira-kira udah ngabisin atau sekitar budget berapa sih mas bikin part karbon ini nih? Ya lumayan lah, di atas 5. Iya, emang karbon harganya agak ini sih, agak lumayan lah. Gitu. Terus kalau untuk kaki-kaki nih, kita bahas kaki-kaki deh. Udah banyak yang diganti juga kan nih kayak dari shock, terus pengereman juga ya. Iya. Itu pakai merek apa aja tuh mas? Kalau dari pengereman sama shocknya? Kalau shock pakai ISS, kalau pengereman pakai Brembo 4 pot, terus disnya pakai Zelly. Oh, oke. Nih kenapa alasannya pilih ISS nih shocknya nih? Buat matchingin warna. Masalahnya strippingnya juga tak buat merah. Oh iya. Kalau mau pakai Olin kayaknya kurang. Iya, kan Olin lebih ke gold kan ya, jadi nggak masuk. Lebih kuning. Oh iya, bukan karena emang ini ya. Kalau performanya sebenarnya gimana shocknya yang ini? Kalau buat harian sih enak. Enak ya. Kalau yang belakang tuh bisa di set nggak sih mas sebenarnya shocknya? Depan belakang bisa. Oh depan belakang bisa ya. Iya. Cuma kan tadi di belakang tuh kayaknya shocknya ada tambahan bracketnya lagi tuh ya? Apa emang itu bawaan? Bawaan. Itu emang bawaan ya? Oh. Oke. Ini kan tadi juga sempat ngobrol katanya sebenarnya ada lowering kitnya nih mas ya. Cuma tak buat harian, tak ganti yang standar karena kalau buat boncengan yang belakang nggak shock. Oh iya. Karena dia jadi lebih miring. Lebih pendek jadinya. Nah kalau untuk pemanis-pemanis lainnya nih mas ada apa aja nih? Kalau dari atas deh kayak spion atau apa gitu? Spion pakai diamond, terus handle rem pakai Tony. Itu kanan kiri tuh ya? Iya kanan kiri, terus hand gripnya pakai Zelly, terus bar endnya pakai Marus, speedo pakai SIP. Oh iya speedo SIP. Terus ring lampu depan pakai SIP juga. Yang lampu sennya juga aftermarket apa bawa? Masih bawaan? Kalau lampu sen depan belakang level 10 sama stopan belakang juga level 10. Oh, yang lampu rem tuh LED terus warna merah tapi ya berarti? Yang stop lamp. Stop lamp. Warna merah. Okay. Nah di dasi ini kenapa logonya ini ganti jadi logo Shinchan betul ya? Karena sesuai julukan motornya, nama motornya. Nama motornya Shinchan ya. Ada alasan tertentu nggak sih mas dinamainnya Shinchan? Karena dari kecil suka filmnya iya. Shinchan itu juga. Itu berarti bikin sendiri tuh ya mas ya? Iya. Oh. Nah sama yang lumayan menarik kan ada ini ya strapping tambahan juga nih. Iya. Ini berarti bikin sendiri? Bikin juga. Di tempat temen. Desainnya juga ngedesain sendiri? Langsung desain sendiri. Kenapa kepikiran ditambahin strapping mas? Biasanya kan orang Vespa ya udah cuma sprint, nah itu doang. Ini kenapa ditambahin strapping? Biar lebih manis dan nggak ada yang punya juga. Biar beda juga. Iya beda juga. Berarti itu cuma dari bodi depan terus samping doang. Kemarin sempet orang Singapura minta buatin sama kayak gini. Akhirnya udah tak kirim Singapura juga. Yang order malah jauh-jauh. Iya.
sama Malaysia baru juga. proses buat stripping ini Oh. sama. Karena ini sebenarnya bahannya bukan bahan yang biasa juga ya, karena kayaknya tipis juga ya. Pakai bahan premium punyanya 3M, 3M tipis. tapi yang transparan. Gold. Oh iya, tipis tapi nggak gampang pudar lah. Kalau 3M Iya. mah udah pasti terjamin lah ya. Oh, oke. Kalau sektor mesin tuh ada yang di-upgrade juga nggak sih? Kalau di mesin cuma noken, Mm-mm. terus paling kirian. Jadi yang noken berarti pakai noken racing tapi sisanya masih standar. Iya, Dan nggak kenapa-napa tuh ya? enggak apa-apa. Sama injektor juga ganti. Injektor juga ganti. Oh, kenapa alasannya upgrade mesin nih mas? Dua part tersebut kenapa akhirnya di upgrade? Karena kalau Vespa standar itu larinya kurang lah. Ya emang aslinya Kayaknya CC 150 cuma kalau dibandingin sama yang iya, Jepang ya. makanya. Oh, iya. Kalau dibandingin sama yang Jepang kan masih masih kenceng yang Jepang kan. Kayak emang basicnya motor buat santai aja Iya. sebenarnya ya. Oh, kalau kiriannya apa aja nih mas? Apa udah sampai dibubut-bubut gitu? Kalau kirian depan tak pakein punyanya NMAX, Mm-mm. yang belakang set Kawara, kampas sama mangkokan itu punya Kawara. Terus belnya pakai Polini. Oh, itu emang saran dari bengkel apa ngeriset sendiri bang? Ngeriset sendiri juga. Ngeriset sendiri. Iya. Kok bisa kepikiran kayak tadi puli depan pakai punya NMAX kayak gitu-gitu loh? Ya karena NMAX itu responnya cepet, makanya pengen nyoba kalau di Vespa gimana hasilnya gitu. Dan emang akhirnya kebukti ya berasa beda ya? Responnya lebih bagus pakai NMAX. Tapi tinggal langsung pasang atau ada penyesuaian dulu gitu? Kalau ini pakai penyesuaian, masalahnya gigi tengah itu beda. Terus Terus berarti, sama rumah rollernya dirubah sudutnya juga. itu berarti cuma model dibubut apa diapain gitu? Dibubut. Dibubut aja ya? Terus kerasanya berarti bedanya di tarikan awal berarti? Tarikan awalnya yang lebih enak. Oke. Nah tapi kalau misalkan ikut kontes ya mas kayak masuk ke kategori good looking. Nah perubahan-perubahan dari sektor kayak mesin atau dalam CVT itu termasuk penilaian apa enggak sih? Enggak mas. Enggak, berarti benar-benar cuma penampilan Iya, aja. cuma looknya aja kalau di good looking. Oh, oke. Tapi karena ini sebenarnya dipakai harian juga nggak sih mas? Tiap hari dipakai. Tiap hari Iya. dipakai. Makanya sering orang tanya kalau pakai velg ini buat harian gimana? Nyatanya juga nggak apa-apa, nggak ada masalah juga. Aja ya. Iya. Oh, oke. Karena emang sebenarnya bahannya mungkin bahannya bagi beberapa orang kan kayak ringan, takutnya kalau dipakai harian Pecah. jalan berlubang pecah. Oh. Apa yang tapi enggak. Sudah terbukti Iya. aman. Ini sebenarnya kalau kedepannya ada lagi nggak sih mas yang mau di upgrade di motor ini? Sebenarnya pengen rubah di warna. Kemungkinan karbon saya hilangin semua, sama main stripping baru lagi. Oh iya. Karena udah ada yang ngikutin. Iya. Kalau warna tetap sebenarnya ini masih warna bawaan nggak? Berarti? Masih warna bawaan, Oh. belum di repaint. Kalau nanti mau ganti itu kira-kira warna apa mas? Warna yang candy gitu atau Kalau kemungkinan lari ke candy. candy ya? Masalahnya mau ngejar good looking. Oke, candy kalau dikinclongin tuh, aduh, di Dapet Vespa banget tuh, ya. cakep banget. Oh, iya. Nih kalau misalkan pingin ngerubah nih Vespa motif dengan kayak gini, kira-kira ngabisin budgetnya berapa sih mas? Lumayan lah. Mas. Harga Vespanya apa? Lebih. Lebih ya? Iya. Walaupun mungkin bagi sebagian orang kayak, oh ini part-partnya PNP semua berarti kan Iya. hitungannya ya? PNP tapi ya Vespa emang kayak gitu sih ya. Namanya motor, harga motornya juga udah mahal. Apalagi spare partnya. spare partnya. Aksesorisnya. Cuma selama pemakaian ya mas kan buat harian. Kalau mungkin orang-orang taunya Vespa tuh dulu bunyi
apa ya, kalau baru jalan tuh body getar kayak gitu. Nah di iGet yang ini tuh masih kayak gitu nggak sih? Enggak. Udah enggak ya? Udah halus. Makanya kemarin kan sebenarnya sebelum mau ambil iGet ini udah kepikiran mau ambil Vespa. Cuma kan yang Trivi kayaknya kurang bagus. Geternya itu loh. Iya. Jadi ini udah enak-enak aja. Iya. Cuma kalau menurut Mas dari Vespa Sprint yang ini kira-kira apa sih Mas kekurangannya, ada nggak sih kekurangannya? Ya kalau saya pribadi sering naik Jepangan itu ya cuma ditarikan awalnya itu. Makanya kadang kalau orang-orang kalau untuk upgrade mesin Vespa tuh lebih effort lebih. Iya. Soalnya untuk mengejar motor-motor yang Jepang itu emang ya perlu banyak yang lebih diganti ya, gitu. Cuma kalau untuk sektor mesin cukup nih ya Mas berarti ya. Cukup buat harian. Buat harian. Oh, oke. Oh iya nih, misalkan ada yang mau nanya-nanya nih Mas soal part-part yang diganti yang lebih detail, itu bisa langsung nanya aja tuh ya di Instagram ya. Bisa. Nanti IG-nya dicantumin, boleh langsung DM aja. Iya. Ya. Oh, oke. So, thank you banget Mas sudah mau diajak bikin video dan udah sharing-sharing tentang modifikasi motornya, dan semoga bisa menjadi ya referensi dan apa ya, kalian bisa nanya-nanya juga soal part-partnya, langsung aja ke Instagram. So itu aja guys untuk video kali ini, dan thank you juga MXWX yang udah ngizinin kita buat syuting di tempatnya. So itu aja, sampai ketemu di video baru berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.